Assalamualaikum, selamat datang di channel Jadi Emak-Emak, channel inspiratif seputar kehidupan emak-emak. Dalam video kali ini kita mau membahas seputar gula yang akhir-akhir ini lagi rame banget untuk dibahas ya. Sebagai emak-emak juga nih, aku jadi pengen ngebahas soal gula yang terkandung di dalam susu formula. Dulu tuh anakku juga mengkonsumsi susu formula sejak lahir. Kenapa? Karena memang dia butuh itu. Ya, karena anakku memang juga terlahir prematur sih. Semoga informasi yang bakal kita sharing kali ini tuh ada manfaatnya buat kalian semua ya. Yes. Sebelum dimulai, jangan lupa dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kalau sudah, ayo kita bahas tentang persusuan ini. Jadi dari CNN Indonesia ada sebuah penelitian yang sudah dipublikasikan di British Dental Journal, mendapati beberapa susu formula yang beredar di banyak negara mengandung gula 2 kali lebih banyak dibandingkan segelas minuman soda ya. Jadi hasil penelitiannya itu menemukan sufor bayi ternyata mengandung gula tambahan seperti sirup jagung, dan selain itu juga penelitian menemukan lebih dari setengah produk sufor itu mengandung lebih dari 5 gram gula per 100 ml. Bahkan ada beberapa produk sufor yang punya kandungan gula lebih dari 7,5 gram per mililiter. Konsumsi gula yang tinggi ini ya kita jadi concern ya, karena di bayi ini tentunya bakal berdampak buruk bagi kesehatan. Yang pertama yang jelas ya, kalau bayi, dan sesuai tadi hasil jurnalnya kan ada dentalnya itu aslinya sebenarnya penelitian tentang ini sih, gigi ya, kalau dental berarti ya. Jadi pertama pasti bakal ngefek banget ke kerusakan gigi. Makanya bisa sekarang tuh anak bayi yang punya gigi bagus pas lagi umur awal tuh kayaknya jadi makin jarang, karena anak-anak tuh emang asupan gulanya sekarang terlalu banyak. Terus jadinya tuh menyebabkan pola makan yang buruk. Di sini sih kalau saya lihat sih gula itu tuh cenderung apa ya, membuat anak tuh craving untuk terus makan gula itu terus gitu. Jadinya kayak yang membuat, kalau kita ngomongin bahasa agak ininya mah kecanduan. Radikalnya mah kecanduan lah ya. Iya. Emang itu kayak gitu benar. Gula tuh memang membuat kita kecanduan. Candu, ya. Jadi anak lagi cenderung sukanya makan yang manis-manis. Itu tuh efek beratnya sih nanti ketidakseimbangan nutrisi. Soalnya kan anak jadinya cenderung ke ya gula makanan lagi. Terus ya. Untuk yang bergizi lain, nutrisi yang lain jadinya agak kurang gitu. Nah, itu nanti berefek lebih lanjut ke obesitas. Ini masalah yang sedang dihadapi banyak negara ya. Kalau misalkan di luar negeri, misalkan di US aja itu sekarang udah kasusnya udah luar biasa. Nggak cuma orang dewasa ya, anak kecil pun udah ngalamin obesitas tuh di mana-mana. Kita pun udah mulai kelihatan tuh anak obesitas, udah aktivitasnya kurang. Ditambah lagi dengan konsumsi gula yang bisa dibilang udah berlebihan lah. Nah, nanti efek lebih lanjut lagi kalau udah dewasa, sekarang bisa dilihat dari diabetes ya. Diabetes itu tuh sekarang udah mulai muncul di mana anak-anak remaja dan anak-anak usia sekolah SD juga ada yang udah muncul ya. Iya, sudah ada diabetes, beberapa gitu. Yang memang terkena diabetes. Karena ya itu asupan gula emang dari awal udah tinggi banget gitu. Jadi makanya kita sebagai orang tua ya mencoba untuk sedini mungkin kayak yang kita aware bahwa sebisa mungkin tuh asupan gula untuk bayi, anak, untuk bayi itu jangan terlalu banyak, terkontrol. Kita mencoba untuk mencari titik balance. Nah, di sini kebetulan kita lagi pengen ngebahas di masalah di susu formula aja sih ya. Gimana, Mak? Susu formula di Indonesia teh? Di Indonesia sendiri ada beragam merek sufor dengan kualitas yang beragam juga. Nah, jadi kali ini kita akan coba membandingkan susu formula yang ada di Indonesia, tapi kita cukup membandingkan kandungan nutrisi di atas kertas yang tertulis di label-label nutrition fact pada kemasan sufor. Soalnya kalau misalkan mau lihat kandungan gula tambahan atau pemanis-pemanis buatan yang ada di sufor, itu harus dilakukan secara teliti ya, harus ada penelitian yang lebih kompeten lah, dan dilakukan juga dengan prosedur dan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Karena ini hanya hasil studi banding membandingkan ala Jadi Emak-Emak, jadi cukup lah ya kita bandingin yang tertulis aja. Cuman semoga aja sih ya
walaupun hanya seperti ini, tapi bisa membantu kegalauan kalian mama yang lagi bingung mencari susu formula yang tepat untuk anaknya. Ya, jadi kita kenapa melakukan ini karena dulu juga waktu Una masih kecil, kebutuhan Una kan memang harus banyak banget asupan dari susu formula ya, karena dari ASI sepertinya kurang cukup, dia harus banyak banget nge-gain ininya, weightnya, berat badan harus naik cepat gitu. Makanya waktu itu kita ya mau nggak mau harus melakukan ini, karena kan susu formula tuh ya bayangin kalau misalkan mak-mak di sini, bapak-bapak juga lagi nemenin mak-maknya, itu kalian masuk ke gang-gang lorong-lorong yang susu formula itu tuh bingung banyak banget susunya. Itu banyak banget, dan itu banyak ada sales-salesnya juga yang nawarin ini itu segala macam gitu kan ya. Nah, yang kita lakukan tuh sebenarnya waktu itu faktor pertama yang jelas ya, kayak nutrisi. Kita waktu itu ngebandingin juga gitu kan. Kita waktu itu dapat rekomendasi susu ini, susu merek A dari dokter gitu kan. Nah, kita patokannya sih dari itu. Sebisa mungkin nutrisinya nggak jauh-jauh dari susu yang mahal itu. Mahal banget itu. Tapi kan kita secara budget kayaknya nggak mampu deh kalau itu terus gitu. Makanya kita sedikit ada batasi sampai usia berapa baru kita ganti beralih ke yang lain lah. Setelah si anak udah mulai makan, berarti kan nutrisinya nggak hanya dari susu. Kita bisa kejar dari nutrisi makanan sehari-hari. Betul. Nah, itu waktu itu jadi yang kita lakuin ya, yang penting mah masalah gula emang udah concern kita dari awal. Kita jadinya yang pertama kali selain nutrisi, yang keduanya adalah gula. Kita ngeliatin yang kandungan gulanya nggak terlalu banyak, karena efeknya salah satu tuh yang paling kelihatan di anak kecil biasanya tuh langsung anaknya hiperaktif. Udah sama anak kami, Una juga termasuknya udah cukup aktif. Kalau kita kasih gula lagi nanti takutnya ada istilah sugar rush gitu. Jadi kalau anaknya itu udah kena asupan gula lagi, biasanya tuh dia kayak munculnya tuh kayak gini, kayak jadi susah tidur, aktivitasnya terlalu berlebihan, terus juga jadinya tuh ya nggak mau diem. Nah, itu tuh agak susah nantinya. Nah, yang berikutnya setelah kita bandingin gula, nah yang kita sering lakuin adalah membandingkan antara rasio antara gram dari si susu itu dengan harganya. Sampai saya sendiri itu soalnya bikin kalkulasi, misalkan susu A per gramnya harganya sekian rupiah, susu B per gramnya harganya sekian rupiah. Itu kita lakuin bener-bener. Makanya ini bukan riset yang berdasarkan hal-hal yang memang proper secara ilmiah, bukan. Tapi ini sebagai seorang awam yang lagi mencoba mencari pilihan susu formula terbaik untuk anak gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian menganggap ini kurang saintifik ya emang gitu. Ini kita melihatnya sebagai orang awam, pandangan orang awam. Tapi setidaknya itu sangat ngebantu kita dalam menentukan pilihan susu formula sih. Oke. Sebelum kita membandingkan, ada beberapa hal nih yang harus kita pahami dulu dalam dunia pergula-gulaan ini. Kenapa? Karena gula itu banyak banget loh jenisnya. Gula sendiri secara umum terbagi menjadi dua tipe, yaitu gula alami dan gula buatan atau pemanis buatan ya. Pemanis alami itu adalah rasa manis yang memang sudah ada dalam kandungan bahan makanan tertentu. Jadi itu kan memang gula alami ya, dikenal juga dengan sebutan pemanis kalori karena menyediakan energi dalam bentuk karbohidrat. Sedangkan jenis-jenis dari gula alami juga ada yang tertulis dalam kemasan sufor itu seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, laktosa, maltosa, dan sukrosa. Sukrosa ini yang biasanya kita kenal dengan ini loh, gula pasir. Mak masih inget nggak Mak contoh-contoh masing dari tiap-tiap glukosa terus juga fruktosa itu apa? Oh ya, by the way ya, ini sedikit lumayan kita sebenarnya punya basic edukasi yang tepat sebenarnya ya. Enggak, aku tidak pantas menerima gelar itu, sudah cukup. Oke, kalau misalkan pemanis buatan itu ya, pemanis sintetis berarti dibikin atau dirancang untuk memberikan rasa manis pada makanan dan lain sebagainya. Contohnya pemanis buatan itu seperti aspartam, asesulfam, terus sakarin, sukralosa, neotam, advantam, sorbitol, dan lain-lain. Karena banyak banget jenis jenis-jenis pemanis buatan atau sintetis. Paling banyak itu terkandung dalam minuman-minuman botol manis. Nah, buat kita nih, emak-emak dan bapak-bapak juga, hati-hati ya kalau misalkan anak kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman berrasa
minuman-minuman pemanis gitu. ya. Dan beberapa juga kalau misalkan buat bapak-bapak nih biasanya tuh yaudah kita nggak kepengen ada gula kan ya, kita nyari yang less sugar. Nah, less sugar kayak misalkan merek minuman bersoda yang sangat terkenal itu ada yang bilangnya kan less sugar atau zero sugar. Nah, rasa manisnya itu digantikan dengan itu tadi pemanis-pemanis buatan. Jadi nggak pakai gula tapi pakainya pemanis buatan. Yang sebenarnya nggak yang lebih baik sih, itu tuh sama aja gitu. Sama aja buruknya dengan. Jadi intinya kita memang benar-benar harus dilihat, dibaca dan banyak pengetahuan tentang gula ini sih, karena ya apapun yang berlebihan pasti nggak akan baik sih kan buat tubuh kita, apalagi buat anak-anak kecil. Makanan ini kita nanti bisa bahas lagi lah, soalnya kalau dari apa namanya tuh kita ke dokter pun biasanya tuh yang paling harus diwaspadai dari makanan-makanan cepat saji atau makanan dalam kemasan itu tuh ada dua biasanya. Kalau nggak gula, ya natrium. Nanti mungkin natrium kita bahas di video yang lain, dan itu juga cukup menarik, akan mencengangkan gitu. Oke, lanjut Mami. Merek susu yang pertama yang akan kita bahas ini adalah Babelove 1 untuk usia 0 sampai 6 bulan. Oh ya, semua yang akan dibahas di sini adalah susu formula untuk bayi dari 0 sampai 6 bulan. Ini informasi nilai gizi dari Babelove 1. Di sini dituliskan bahwa karbohidrat per 100 gramnya ada 58 gram. Terus gula yang nggak tahu gula gimana maksudnya, di sini ada 51 gram. Terus ada laktosa 50 gram dan sukrosanya dia 0. Berikutnya merek kedua ini ada BMT dari Morinaga ya. Dia ini hanya menuliskan karbohidrat per 100 gramnya itu ada 57 gram. Selanjutnya ini ada Enfamil. Kalau Enfamil ini dia punya karbohidratnya 56 gram per 100 gram. Yang selanjutnya ini ada Babelove Gold 1. Kalau tadi Babelove biasa, yang ini BB Gold 1 yang harganya agak sedikit mahal. Kalau di sini tertulisnya ada 61 gram karbohidrat per 100 gram. Terus di sini ada laktosa 20 gram. Selain itu juga di sini ada FOS dan GOS. FOS dan GOS juga ini sama ya, dia turunan dari gula juga. Selanjutnya nih ada Friso atau Frisolak Gold 1. Kalau Friso Gold ini hanya ada tulisan karbohidratnya sebanyak 56,7 gram per 100 gram. Nestle Lactogen 1, informasi nilai gizi. Di sini tertulis bahwa karbohidrat total per 100 gram ada 58,3 gram. Selanjutnya ada Nutribaby Royal 1. Ini tertulis bahwa karbohidratnya ada 57,3 gram. Terus ada laktosa 52 gram. Selain itu ada serat pangan larut, terus ada FOS 0,6 dan GOS 5,3 gram per 100 gram. Selanjutnya ini S26 Gold. Kalau yang ini dia tertulisnya 56 gram per 100 gram. Itu karbohidrat tapi ya. Kalau yang S26 biasa nih, yang pakai dus, karbohidratnya sebanyak 56 gram per 100 gram. Terus tapi ada laktosa juga 54 gram. Yang terakhir di sini ada SGM. Kalau SGM penulisannya seperti ini, karbohidrat total 61 gram per 100 gram. Terus ada juga total gula 52 gram, sukrosanya 0, laktosanya sebanyak 52 gram per 100 gram. Oke, jadi setelah tadi emak panggilannya lagi. Emak udah bacain satu-satu kandungan dari susu formula yang ada di pasaran. Nah, di sini ada tabel atau diagram yang menunjukkan
biar Mama tahu, biar bisa membandingkan ya antara kandungan karbohidrat antara satu susu formula dengan susu formula yang lainnya gitu. Nah tadi yang jadi catatan penting di sini adalah banyak sekali susu formula yang hanya mencantumkan total karbohidratnya. Jadi nggak ngasih tahu sebenarnya karbohidrat itu berasal dari apa aja sih? Apakah gula, ataukah dari sukrosa itu sendiri, atau tipe laktosa, atau mungkin dari serat pangan, atau dan banyak banget gitu sebenarnya penghasil dari kalori tersebut gitu. Jadi kalau udah ketemu kayak gitu kayak gimana? Yang pertama ya jelas ya, kalau misalkan kita cari yang ada informasi jenis karbohidratnya dulu gitu. Kita cari yang utamakan kayak laktosa gitu. Laktosa itu tuh kalau tinggi nggak masalah gitu. Cuma kalau misalkan sukrosanya tinggi itu tuh biasanya sebisa mungkin dikurangin gitu. Yang lain-lain yang relatif aman itu justru kayak misalkan serat pangan itu tuh nggak apa-apa gitu. Itu kan berarti kayak ngasih fiber atau serat ke ini kan ke pencernaan anak gitu. Itu bagus untuk pencernaan. Nah, gimana nih untuk kasus di mana susu formula hanya menginformasikan karbohidratnya nih? Nah, ini cukup agak susah ya jadinya ya, karena kita nggak tahu, kita agak buta di situ. Tapi dari Mak sendiri sih di sini sih juga tipsnya kalau cara Mak di sini sih ngambil karbohidratnya yang paling rendah aja gitu kan, dengan asumsi kayak gini, daripada kita memilih karbohidratnya tinggi dengan pemikiran oh kalorinya lebih tinggi memberikan banyak energi gitu kan ya. Nah itu kalau misalkan sumbernya dari gula yang bagus sih nggak apa-apa. Kalau misalkan gulanya ternyata emang dari pemanis buatan atau misalkan dari gula buatan yang lain bagaimana gitu, itu kan jadinya kayak yang merugikan bagi anak kita. Makanya kita pilih karbohidrat yang sedikit gitu, relatif sedikit. Ini bisa Mak lihat di situ di grafik. Nanti misalkan di sini jadinya karbohidrat yang paling sedikit adalah ada di angka 56 gram itu, misalkan kayak S26 itu tuh cukup rendah ya. Bisa kita ambil di situ gitu, dari S26 gitu. Itu yang salah satu jadi pertimbangan dengan nyari karbohidratnya yang paling rendah. Nah itu kalau misalkan karbohidratnya rendah, kita kan takutnya anak jadi kurang energi gitu kan, ada asumsi ke situ juga. Ya kita bisa mengatasi itu dengan cara meningkatkan frekuensi menyusui sebenarnya. Oh bukan menyusui ya, minum susu jatuhnya ya. Ya meningkatkan frekuensi minum susu anak gitu. Itu bisa juga dilakukan dengan cara seperti itu. Atau kalau saya sendiri sih sebagai bapak-bapak, apalagi ini masalah biaya, saya langsung mengeluarkan cara terakhir sih. Misalkan karbohidrat nih udah saya banding-bandingkan, terus ada dua yang misalkan kandungannya sama nih antara Enfamil sama S26, baik yang gold ataupun yang reguler. Yang saya lakukan harus membandingkan harga. Jadi masing-masing dari susu tersebut akan saya, misalkan gini, harga totalnya sekian, berapa gram dia dibagikan. Jadi kita ketemu berapa rupiah per gramnya. Itu adalah solusi paling ekonomis kalau saya bilang sih. Betul nggak, Mak? Betul sekali, soalnya gini juga ya, untuk bayi yang usianya kurang dari 3 bulan itu biasanya harus kita kasih susu minimal tuh kan 2 jam sekali tuh harus nyusu, berarti kan frekuensi menyusunya juga bakalan sering. Makanya dari situ rasanya nggak terlalu butuh yang karbohidratnya terlalu tinggi banget juga gitu, soalnya kan ya kita harus sedini mungkin ya kita harus pintar-pintar mengatur nutrisi yang masuk ke anak juga. Dari merek-merek barusan yang sudah kita bahas ini, semua kandungan nutrisinya itu kalah banget lah sama ASI tentunya. Jadi buat emak-emak, kalau tidak terpaksa banget karena suatu kondisi dan hal-hal di luar kuasa manusia, jangan coba-coba kasih sufor ya, cuman karena tren atau denger omongan orang gitu. Jadi udah kasih sufor aja biar lebih gendut atau apa kayak gitu sih bayi. Kalau misalkan anak kita nggak butuh ya janganlah, nggak usah. Dan buat kita juga nih emak-emak yang anaknya sudah kadung pakai sufor karena kondisi atau lain sebagainya, itu juga nggak masalah ya. Karena selama itu baik dan diperlukan untuk anak, pasti tidak akan berdampak buruk. Asalkan penggunaannya harus sesuai dengan aturan. Terutama dari kebersihan juga ya, kebersihan alat-alat minum susu untuk bayi harus benar-benar steril. Terus anak sufor juga kan rentan banget kena sakit.
sakit yang disebabkan dari kotornya botol susu ataupun karet dotnya yang memang tidak bersih, udah tidak layak gitu. Kayak gitu aja atau ada lagi, Mak? Sudah cukup untuk bahas SUFOR ini nih. Iya, bahas SUFOR untuk anak 0 sampai 6 bulannya cukup lah ya, sekian. Semoga banyak manfaatnya buat kalian dan membantu kegalauan kalian memilih SUFOR. Apa? Ya udah. Ya nanti udah. nanti mungkin kita bisa bahas-bahas yang lain lagi. Makanya kalau misalkan ada yang nonton ini terus punya pertanyaan atau punya pengalaman yang terkait dengan SUFOR, itu tuh bisa banget di-share. Atau misalkan Mak bahas ini dong, bahas apa? Iya, ada boleh lah, karena boleh. kita juga kadang bingung nih mau bikin konten apa lagi gitu. Oke, semoga bermanfaat. Dari kita pesannya sih sebagai para pejuang SUFOR. Sebagai mama dan bapak-bapak harus tetap semangat. Ini semuanya kita mencari yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya gitu sih. Oke. Oke. Sampai Silakan ditutup. jumpa di video selanjutnya. Bye bye.